Perkenalkan, nama lengkap saya Ebenezer Saingo dengan NIM 2320048. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Tugas ini untuk memenuhi PTS mata kuliah anatomi hewan. Saya akan membahas struktur anatomi organ hewan vertebrata kelas amfibi, yaitu katak. Berikut adalah sistem anatomi pada amfibi. Di sini terdapat 6 sistem. Yang pertama, sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, sistem rangka, sistem otot. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada katak terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Rongga mulut atau dikenal dengan istilah covum oris dilengkapi dengan gigi berbentuk kerucut dan berbentuk huruf V dengan terdapat bagian rahang atas dan rahang bawah. Di bagian rongga mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk menangkap mangsa serangga kecil yang dibasahi dengan air liur atau salivanya. Fungsi dari rongga mulut untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga awal masuknya makanan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan pada amfibi tidak panjang melainkan pendek. Fungsi dari kerongkongan amfibi sebagai pengantar makanan dari rongga mulut atau covum oris ke organ lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Lambung pada katak dibagi menjadi dua, yaitu sebagai tempat masuknya makanan dari kerongkongan dan tempat keluarnya makanan menuju usus. Fungsi lambung juga sebagai pemecah makanan sehingga menjadi partikel-partikel kecil dan juga menghasilkan enzim-enzim, yaitu pepsin, tripsin, eripsin untuk protein dan lipase untuk asam amino. Ini usus halus. Usus halus pada katak dibedakan menjadi 3 macam, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Secara umum, usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Yang kelima, usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa makanan. Yang keenam, kloaka. Fungsi kloaka adalah sebagai tempat pembuangan sisa makanan dan pembuangan urin. Ini ada gambar dengan dia punya bagian terdapat kerongkongan, mulut, hati, lambung, usus, kloaka, pankreas, kantung empedu. Berikut adalah alat pernapasan pada amfibi. Yang pertama, insan. Insan pada amfibi digunakan untuk bernapas selama proses metamorfosis, yaitu hanya pada fase berudu, kecuali amfibi jenis Arodela, yaitu salamander yang mempertahankan insannya sampai ia tumbuh dewasa. Ini ada gambar. Gambar yang pertama itu gambar berudu, dia bernapas menggunakan insan. Yang gambar kedua itu gambar katak dewasa, dia bernapas menggunakan paru-paru atau lubang hidung. Yang kedua, paru-paru katak dewasa bernapas melalui paru-paru. Paru-paru pada amfibi tergolong masih sederhana karena memiliki sekat dan alveolusnya, sehingga lama proses pernapasan akan sedikit lebih lambat daripada paru-paru mamalia. Di sini terdapat gambar katak, punya bagian-bagian glutis terbuka, lubang hidung tertutup, mulut tertutup, udara didorong ke dalam. Yang ketiga itu kulit. Kulit pada amfibi cenderung licin, berlendir, dan lembab. Kulit amfibi tipis dan juga memiliki banyak sekali kapiler darah, sehingga memungkinkan adanya proses inspirasi oksigen dan ekspirasi karbon dioksida. Difusi pernapasan melalui kulit tetap berlangsung di dalam jantung. Oksigen di udara akan masuk melalui kulit, diserap oleh kapiler darah yang dinamakan dengan vena subterranea, yang kemudian akan dibawa ke jantung dan dipompa seluruh tubuh untuk membantu proses metabolisme. Di sini terdapat fungsi organ pernapasan pada katak. Yang pertama itu glutis terbuka.
berfungsi sebagai alat pernapasan pada katak yang berupa rongga mulut. Yang kedua, lubang hidung tertutup berfungsi untuk bernapas melalui lubang hidung depan lalu menuju rongga hidung, setelah itu masuk ke lubang hidung belakang dan terus hingga ke paru-paru katak. Yang ketiga, mulut tertutup berfungsi untuk menangkap mangsa seperti serangga. Yang ketiga itu sistem ekskresi pada katak. Yang pertama, alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal atau opistonefros. Kedua, zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju kantung kemih yang berupa kantong berinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Fungsinya untuk menyimpan urine, sementara pada katak jantan saluran ginjal dan saluran kelamin menyatu, sedangkan pada katak betina katak menyesuaikan diri terhadap kandungan air sesuai dengan lingkungannya dengan cara mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus. Sistem portal renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh melalui glomerulus. Di sini terdapat gambar dengan dia punya bagian-bagian. Dia punya bagian-bagian itu ada testis, ginjal, saluran kencing, kantong kemih, dan kloaka. Di gambar sebelah kanan ini terdapat pada katak jantan, sedangkan yang di gambar sebelah kiri sebelah kanan itu terdapat katak betina. 4 itu sistem sirkulasi pada katak. Sistem peredaran darah yang pada katak terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Darah katak terdiri atas bagian yang cair atau plasma darah serta sel-sel darah. Eritrosit katak berinti berbentuk bulat panjang pipi dan mengandung hemoglobin. Leukosit tidak berwarna, berinti dan dapat bergerak bebas secara ameboid. Darah yang masuk ke atrium kiri berasal dari vena paru-paru dan kulit yang kaya akan oksigen. Selanjutnya darah yang dari atrium kanan dan ke kiri masuk ke ventrikel. Dari ventrikel darah akan keluar melalui batang nadi. Batang nadi ini selanjutnya bercabang menjadi 2 aorta, nadi besar yang melengkung ke kiri dan ke kanan. Di sini ada terdapat gambar dan bagian-bagiannya itu ke arah kepala, ke badan, ke paru-paru dan kulit, atrium kanan, sinus venous, arteri karotis kiri, lung aura, plasma, pulma koronal, vena atrium kiri, vena pulmoner, atrium kiri dan vertikel. 5. Sistem rangka pada katak. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian yang lunak. Pada fase berudut tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Pada sambungan-sambungan tulang masih tetap lunak dengan permukaan yang licin. Skeleton pada katak dibagi menjadi 2, yaitu skeleton aksial, tempurung kepala, vertebrae dan sternum. Skeleton apendikular yaitu kaki. Di sini ada terdapat sistem rangka pada katak. Dia punya bagian-bagian. Ini ada tengkorak, rongga mata, ulna, radius, humerus, ruas jari, tulang ekor, tulang pangkal paha, mata kaki, tulang belikat,
ruas tulang belakang, prosesus tulang belakang, tulang paha atas. Yang keenam itu, yang terakhir itu sistem otot pada katak. Alat bergerak amfibi berupa 2 pasang kaki yang dilengkapi selaput di antara jari-jarinya untuk memudahkan berenang. Amfibi juga memiliki sistem gerak yang memungkinkan dapat berjalan, melompat, berenang hingga memanjat. Selain kerangka atau tulang, gerakan amfibi juga didukung oleh berbagai tipe otot. Salah satunya adalah otot intrinsik yang ada pada tangkai kaki. Nah, di sini saya simpulkan bahwa kesimpulan saya dalam mempelajari anatomi amfibi terdapat beberapa sistem tubuh yang berkaitan erat dengan siklus hidup beberapa hewan amfibi, diantaranya mengenai sistem rangka, sistem otot, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem ekskresi. Terima kasih.